Peter mengusap wajah sebelum kemudian meminta maaf pada Rainer. Tidak ada salahnya dia mendengarkan lebih dulu alasan Rainer berkata demikian. Ayah meminta maaf karena terlalu egois. Sekarang berceritalah, ayah tidak akan memotong perkataanmu. Itu dia membawa sesuatu di dalam tas, dan ketika aku bertanya apa isinya, dia tidak bisa menjawab. Lalu aku berpura-pura berkata, apakah dia akan menyumbangkan lagi barang-barangnya? Dan ibu berkata, iya, dia ingin memberikan pakaian hamilnya pada orang lain. Tapi tas itu tidak berisi pakaian. Tutur Rainer membeberkan kejadian pagi tadi. Peter tidak terlalu terkejut mengingat Valerie yang rajin berbagi kepada orang yang membutuhkan. Tapi itu memang aneh, sebab selama Valerie menyumbangkan sesuatu, dia akan lebih dulu berpamitan pada Jupiter. Dia ingin mendengar Rainer mengatakan apa isi tas yang ada di dalam tas yang dia maksud. Lalu, apa isi di dalam tasnya? Perhiasan. Aku melihat tas itu tidak dikunci rapi, dan aku lihat di dalamnya ada perhiasan. Ketika ibu sudah pergi, aku masuk ke kamar kalian untuk memastikan mataku tidak salah melihat. Rainer menjeda kalimatnya, mengamati wajah ayahnya yang terkejut bukan main. Lalu kemudian dia melanjutkan kalimatnya. Dan benar aja, aku tidak menemukan sebiji perhiasan pun di dalam kotak milik ibu. Dada Jupiter seperti disengat ribuan volt listrik. Dia tidak bisa percaya apa yang dikatakan oleh Rainer. Kau yakin kau tidak melihat perhiasan di dalam kotak milik ibumu? Katanya berharap telinganya salah mendengar. Namun harapan itu menjadi sia-sia ketika Rainer menggeleng dengan yakin. Iya, semuanya kosong. Aku tidak berbohong dan aku tidak salah melihat. Untuk apa Valerie membawa perhiasan? Tidak seperti itu pertanyaannya. Tapi kenapa dia membawa perhiasan itu dan kemana dia dibuat? Jupiter selalu mencukupi semua kebutuhan Nikki, membayar rumah sakit tanpa pernah terlewat barang satu hari. Meski gadis remaja itu sudah koma selama berbulan-bulan, Peter tidak pernah lalai demi membuat istrinya tetap bisa melihat wajah Nikki meski hanya berbaring di atas ranjang pasien. Pantas saja kemarin Valerie meninggalkan rumah. Mungkin saat itulah dia membawa perhiasannya pergi, tetapi terpaksa kembali ke rumah karena Jupiter memohon padanya. Ini membuat Jupiter merasa hatinya diremas dan sangat marah. Apakah Valerie mencuranginya? Apakah Peter akan sekali lagi menjadi korban kelicikan istri sendiri? Atau apakah mungkin wanita yang di rumah itu bukanlah Valerie? Peter menjadi trauma oleh pengalaman yang sudah dia lalui. Siap, umpatnya tidak bisa dihindarkan keluar dari mulutnya. Jupiter segera menghubungi nomor kakaknya untuk mengawasi Valerie di rumah. Jika benar perempuan itu bukan Valerie, dia tidak akan melepaskan Megan kali ini. Siapa lagi jika bukan Megan? Hanya mantan istrinya itulah satu-satunya orang yang selalu mengusik hidupnya selama ini. Jenny, awasi Valerie di rumah. Jangan biarkan dia pergi sebelum aku tiba di rumah. Peter berpesan, lalu mematikan ponselnya. Bahkan sebelum Jenny menyahut dari ujung sana, lantas dia memacu jalan mobilnya untuk segera kembali ke mansion. Malam semakin larut membuat pemandangan lebih gelap. Valerie masih berlari di tengah suara hewan malam yang terus memenuhi telinga. Sesekali dia terjatuh ketika kakinya tidak mampu berlari lagi. Valerie menjerit saat kakinya masuk ke dalam lubang dan dia menjadi jatuh. Valerie mengeluh, kakinya sakit, mungkin terseleo. Ya Tuhan, aku sudah tidak kuat. Hutan ini sangat luas dan gelap. Aku tidak bisa melihat apapun. Isakan keluar dari mulutnya diiringi air mata yang mengalir sejak tadi. Valerie menangis, memegangi kaki yang sakit di bawah sana. Belum lagi perut yang belum sepenuhnya pulih. Itu membuat Valerie semakin sulit untuk bangkit. Sangat menyedihkan. Nasibnya sungguh tragis. Apakah dia harus kembali ke gubuk itu lagi, lalu membiarkan Marius membawanya pergi ke luar negeri? Valerie tidak kuasa, sehingga dia berpikir tidak sesuai dengan inginannya. Tidak,
Aku tidak boleh kembali. Raina membutuhkan aku. Begitupun dengan Rainer dan juga Peter. Aku tidak akan membiarkan suamiku jatuh ke tangan wanita licik itu. Katanya berbicara pada diri sendiri, menyemangati diri. Tapi ini sangat sakit. Tertatih dia bangkit. Dia berpegang pada batang pohon yang berada di sebelahnya. Sekali lagi Valerie menjerit ketika dia rasakan kaki terseleo itu begitu sakit dipaksa berjalan. Tak ada kata menyerah, Vale. Bahkan jika kau tiba sebagai mayat, kau harus bertahan hingga ke depan rumah Jupiter. Tegasnya pada diri sendiri. Sakit di kaki tanpa alas itu tidak dia hiraukan lagi. Yang ada di dalam benak Valerie adalah dia harus kembali pada keluarganya. Langkah gontai dengan tangan memegangi perut. Dia terus berusaha keluar dari dalam hutan. Ya, Valerie harus kembali, bahkan meski hanya sebagai seonggok mayat. Di halaman luas mansion itu, Megan berjalan cepat menuju tempat yang dia janjikan pada Marius. Dagunya diangkat tinggi ketika melewati penjaga yang berjaga di depan pagar. Megan meminta mereka membukakan pintu untuk dirinya. Buka pintunya. Nyonya, ini sudah malam. Anda akan pergi kemana lagi malam-malam begini? Tanya penjaga itu bingung. Tidak pernah Valerie menginjakkan kaki di luar rumah ketika malam tiba jika tidak bersama Jupiter. Apa urusanmu mengetahui semua pekerjaan tuanmu? Aku akan membuang sampah. Jangan banyak mengomel. Ketus Megan kesal. Jupiter mungkin akan segera kembali sebentar lagi dan penjaga ini mencoba menggagalkan semua rencananya. Kau tuli, buka pintunya, atau apa perlu aku membuang popok bekas ini ke dalam mulutmu? Ulangnya. Penjaga itu bergegas melakukan apa yang Megan perintahkan, sebab tidak ingin mendapat kemarahannya. Meski sebenarnya dia bingung dengan sikap kasar nyonya yang tiba-tiba. Begitu pagar dibuka, Megan bergegas menuju tempat sampah di luar pagar dan mengirimkan pesan kepada Marius. Kau di mana? Kenapa lama sekali? Uangmu sudah aku letakkan di tempat yang aku katakan. Jika itu sampai menghilang, maka itu kesalahanmu. Aku sudah melakukan hal yang kau minta. Hanya hitungan detik ketika Marius langsung mengirimkan balasannya. Aku sudah tiba, pergilah dari sana. Aku melihatmu dari tempatku. Ternyata bajingan itu sudah mengintai ya. Dasar anjing yang menggigit tuannya. Gerutu Megan jengkel. Belum rela dia mendapati diri bisa tertipu oleh laki-laki desa yang dia pikir bodoh itu. Ambil uangmu brengsek dan pergi dari hidupku selamanya. Tapi tunggulah, pembalasanku tidak akan terlambat datang. Lalu dia kembali ke dalam. Marius mendengar perkataannya itu dan dia mendengus merendahkan Megan. Sejak tadi, laki-laki itu sudah bersembunyi di balik pembuangan sampah, sengaja menunggu Megan. Ya, lakukan apapun itu, tapi kau yang akan lebih dulu hancur jika berani mengusik hidupku. Dia mengambil tas hitam dari tempat di mana Megan meletakkannya, memeriksa isinya bahwa seluruh di dalam tas itu memanglah uang. Lantas dia pergi meninggalkan tempat itu. Ketika berjalan sekitar 10 langkah, matanya melihat sorot lampu mobil. Buru-buru Marius bersembunyi sebelum orang itu melihat kedatangannya. Dia mengintip di persembunyian melihat orang di dalam mobil adalah Jupiter. Dia mengendara sangat cepat seakan takut ketinggalan sesuatu. Mampuslah jika kau sampai tertangkap, Megan, kata Marius dan berlalu dari sana. Dia harus segera kembali ke gubuk dan membawa Valerie pergi sebelum Jupiter menemukan dirinya. Megan terkejut melihat Jupiter yang sudah kembali. Bukankah dia baru saja pergi sekitar 20 menit? Jika dihitung waktu yang untuk menempuh restoran yang dia katakan, seharusnya Jupiter baru akan tiba di sana. Lalu kenapa dia sudah kembali? Dari arah dalam Jenny juga datang. Dia masih bingung apa tujuan Jupiter menyuruhnya mengawasi Valerie. Dan lebih bertanya-tanya saat melihat adiknya itu juga sudah di depan mata. Ada apa ini? Kenapa Jupiter menyentak tangan Valerie begitu kasar? Jupiter? Megan terbata. Peter, ada apa ini? Jenny berlari melihat kejutan yang Peter berikan. Dia raih pergelangan adik iparnya untuk menenangkan Valerie. Ada apa dengan kalian?
Jika sesuatu terjadi, bicarakan itu baik-baik. Peter, kau tidak boleh kasar terhadap istrimu. Peter seperti orang yang kesetanan, matanya tajam tertuju ke manik wanita. Vale laki-laki itu tidak menghiraukan perkataan Jenny yang masih terus berusaha menenangkan. Peter, ada apa denganmu? Diamlah Jenny, aku ingin mendengar sesuatu dari istriku, kata Peter tidak mengalihkan matanya dari wanita di depannya. Kenapa kau berada di luar malam-malam begini, Valerie? Apa? Megan masih terlalu terkejut oleh keanehan Jupiter. Tapi kemudian dia tenang, sebab ternyata Jupiter belum curiga padanya. Laki-laki itu masih memanggil namanya dengan nama Valerie. Aku membuang sampah popok bekas Raina. Apakah itu salah? Jenny juga tahu itu. Dia meminta pembelaan dari Jenny. Peter, ada apa sebenarnya? Iya, Valerie membuang popok bekas. Dia sudah mengatakannya padaku. Benarkah? Peter tidak akan percaya kepada kebohongan itu. Apa itu bukan perhiasan? Lalu kemana kau membawa seluruh perhiasanmu? Sial, Jupiter. Dia tahu Megan mengambil perhiasan milik Valerie. Ketakutan pun tidak bisa dia sembunyikan. Membayangkan Peter mungkin akan membunuhnya malam ini juga. Katakan, kemana kau membawa perhiasan itu, Megan? Dan di mana kau sembunyikan istriku? Apa? Apa yang kau katakan, Peter? Megan kelabakan sekarang. Tetapi dia masih mencoba mengelabui laki-laki yang ada di depannya. Wanita itu menyentuh lengan Jupiter mencoba merayu. Apakah kau demam, Peter? Aku istrimu. Kenapa kau menanyakan kemana aku pergi? Astaga, kau sangat mencintai istrimu sampai mengigau, katanya. Jupiter bukan orang bodoh. Ya, anggaplah dia sudah bodoh 1 minggu ini sehingga tidak bisa menyadari siapa yang ada di dekatnya. Jika saja Jupiter tidak terlalu mencintai Valerie, dia pasti bisa melihat betapa bodohnya dia kemarin. Ketika Peter bertanya kenapa Raina diberikan susu botol, kala itu dia curiga melihat dada istrinya yang berbeda. Itu tidak seperti pucuk dada milik seseorang yang menyusui. Tapi Jupiter terlalu takut istrinya yang tersinggung, sehingga mengabaikan keganjilan yang dilihatnya. Peter juga curiga akan keanehan Valerie yang sama sekali tidak memperdulikan Rainer. Dia ingin bertanya, tetapi rasa cinta terhadap istrilah yang membuatnya tidak mampu berkata-kata. Tapi kali ini Peter tidak ingin bodoh lagi, apalagi setelah mendengar cerita dari putranya. Dia yakin wanita di depannya adalah Megan, mantan istri yang gila. Jangan mempermainkan emosiku. Cepat katakan, di mana Valerie? Peter membentaknya. Kalian periksa sampah popok yang dia buang. Jangan biarkan sedikit pun kebohongan yang lolos, perintahnya pada penjaga. Peter, dia Megan? Jenny pun ikut terkejut mendengar kata adiknya. Ya Tuhan, lalu di mana Valerie? Rumah ini selalu dalam penjagaan. Bagaimana bisa wanita ini datang menculiknya? Jenny menjadi ikut marah. Dia menculiknya saat di rumah sakit. Akulah yang terlalu bodoh. Peter yakin. Sejak hari Valerie hilang dari ruang inapnya, kala itu Peter sudah takut hal seperti ini akan terjadi. Tetapi ketika dia melihatnya kembali, Jupiter lega sehingga melupakan kecurigaan. Tapi ketika dia berpikir-pikir lagi, istrinya memang menjadi aneh sejak saat itu. Kau menculik Valerie dan masuk ke rumahku berpura-pura menjadi dia. Katakan, di mana istriku? Bersusah payah dia menahan diri untuk tidak mencekik perempuan di depannya. Jupiter tidak ingin Rainer menyaksikan hal seperti itu dan menyuruh Jenny membawa putranya masuk. Tidak bisa mengelak lagi, Megan tahu dia sudah berada di ambang kehancurannya. Dia marah tentu saja, tetapi Megan tetaplah seorang wanita gila yang tidak pernah menyesali sesuatu. Aku membunuhnya, sautnya tanpa rasa bersalah. Tawa besar keluar dari mulut itu, menertawakan Jupiter yang berhasil dia tipu. Kau masih sama bodoh seperti dulu, Jupiter, dan aku sedih untuk itu. Bajingan, kau pasti berbohong. Katakan, di mana istriku, atau aku akan membunuhmu detik ini juga. Apa kau tuli atau bodoh? Aku sudah membunuhnya. Kau tidak mengerti? Sahut Megan
Disambung tawa lagi. Plak. Sebuah tamparan mendarat di pipi wanita itu, membuat Megan terjatuh ke atas tanah.